Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik ya. Kenapa Fahri Hamzah sering mengkritik Anies Baswedan sampai hari ini ternyata dia punya dukungan lain dibandingkan Anies Baswedan begitu kan. Arahnya sudah tahu begitu. Dan bahkan suara dari .com ya, beritanya sangat menarik sekali seperti ini. Pantas tak berhenti serang Anies Baswedan, ternyata Fahri Hamzah dukung sosok ini the next Jokowi. Wow, siapa mereka begitu? Tetapi akankah Prabowo yang akan menjadi dukungan utama bagi Fahri Hamzah? Mari kita analisis bersama. Sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen sangat pedas sekali kepada Pak Fahri Hamzah seperti ini. Ini kritikan dari netizen ya, dari Musli Omar. Tidak ada baca pres di Indonesia seperti Anwar Ibrahim, Presiden ABIM atau ABM, Wakil PM, Menteri Pendidikan Cendekiawan, Pemimpin Oposisi 2024. PM Malaysia yang mendekati PM Anwar hanya Anies. Anies pernah Presiden Mahasiswa UGM, Ketua Senat Mahasiswa, Menteri Pendidikan dan Cendekiawan, Gubernur DKI Jakarta. Ini banyak sekali kritikannya begitu. Fahri Hamzah paling hebat keluar-keluar. Kan sekarang udah diangkat jadi Wapres ILC sama Pak Karni Ilyas ini. Seingat saya, Mas Anwar pernah dipenjara karena kasus sodomi. Jangan-jangan Mas Anies ini banyak sekali yang muncul spekulasi dan mempersamai dengan mereka begitu kan. Dan mungkin nggak suka dengan PKS, Anies yang jadi sasaran. Ya, mari kita analisis bersama nanti di beritanya. Sangat menarik juga begitu kan. Kenapa ketika Partai Gelora sudah lolos di pemilu 2024, kritikan dari Fahri Hamzah sudah ditunjukkan kepada Anies Baswedan begitu, seolah-olah the next Jokowi itu adalah bukan Anies Baswedan begitu. Ada apa begitu kan? Atau ingin cari posisi aman, bisa jadi seperti itu begitu. Bahkan ini sejunjungan kelebihan dan sepertinya sampean gak sejelas dan pendukung Anies bahkan jadi beban ini. Tak sama sekali tak sama. Anwar Ibrahim jauh di atas Prabowo. Dia melewati bermacam fitnah dan masuk penjara. Prabowo menjilat demi amankan kerugian Pilpres lalu. Ini banyak sekali yang menteut mereka begitu. Harus diakui kehebatan Anies setara dengan semua tokoh hebat dunia. Perpaduan berbagai karakter hebat, presiden pertama sampai ke-6, Jokowi enggak termasuk. Anies sempurna tak tertandingi. Ini banyak sekali yang mentuit. Oposisi juga, zaman SBY ikut konvensi Demokrat, zaman Jokowi ikut Jokowi, zaman Prabowo ikut Prabowo, dan zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Ini kritikan besar begitu kan. Dan saya amati bahwa Pak Fahri Hamzah sering ya mengkritik kepada siapapun, tapi hari ini sudah menampilkan bahwa kritikan kepada Anies Baswedan. Ini ada apa begitu? Jangan-jangan partai ini sudah bulat akan mendukung Prabowo, atau sebaliknya karena ingin cari aman misalnya dukung Ganjar mungkin tidak aman di satu sisi takut tidak lolos di parlemen, atau jangan-jangan ikut Prabowo biar netral begitu. Suara yang dulu mendukung Prabowo juga stagnan begitu kan, artinya tidak ada biar tidak disalahkan kan, kira-kira seperti itu logikanya begitu. Dan bahkan banyak sekali di sini begitu. Ini santai aja mas, mimpi kalian bakal terkubur bersama kotoran politik ini. Banyak sekali begitu yang mengkritik mereka begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya sangat menarik juga begitu ya. Pantas tak berhenti serang Anies Baswedan, ternyata Fahri Hamzah dukung sosok ini the next Jokowi. Dikutip dari suara.com, beberapa waktu lalu Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sampai dikecam sejumlah loyalis karena dianggap terlalu menyerang bakal calon presiden di 2024 yaitu dari Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Banyak yang mendesak Fahri itu untuk lebih fokus mempersiapkan partainya jelang pemilu 2024, alih-alih terus menyerang Anies. Namun kekinian tampaknya terungkap penyebab Fahri terus melancarkan serangan kepada Anies, yakni karena berbeda pilihan capres jagoannya. Hal ini seperti diungkap Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat Andi Rosiadi. Menurut Andi, Fahri menyebut sudah waktunya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi presiden di pemilu 2024. Ini kan sangat menarik juga begitu. Apa yang selama ini kritikan kepada Anies Baswedan, ternyata di balik ini
diam-diam apa yang disampaikan ini bahwa Fahri Hamzah menyebutkan bahwa yang paling sepatutnya dan menjadi calon presiden dan menjadi presiden yaitu adalah Prabowo Subianto. Jangan-jangan ada kesakitan hatian terhadap Pak Fahri Hamzah karena dipecat oleh partai PKS ya. Mungkin di satu sisi seperti itu, tidak ingin satu kolam dengan koalisi perubahan. Dia hanya ingin posisi aman, mungkin dia akan mendukung Prabowo. Kira-kira seperti itu begitu. Orang muncul spekulasi ya, inilah menjadi catatan penting bahwa kita tidak tahu bahwa seperti apa arahnya Partai Gelora hari ini begitu. Dia tidak menjelaskan secara detail bahwa tetapi Partai Gelora menargetkan bahwa harus lolos di parlemen. Kan kira-kira seperti itu karena ini partai baru ya. Walaupun tidak ngaruh, walaupun mendukung Prabowo, dukung Pak Ganjar karena tidak ngaruh karena sama dengan PSI begitu. PSI mendingan ada satu legislatif yang masih ada kader-kadernya di situ begitu kan. Karena ini di permulaan. Sangat disayangkan sekali nanti ketika Pak Fahri Hamzah tidak netral kalau ingin menang begitu, tidak tahu begitu. Bahkan menurutnya Fahri pernah mengibaratkan Prabowo seperti Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Diketahui Anwar berjuang begitu keras dan selama bertahun-tahun sebagai oposisi pemerintah hingga sekarang akhirnya menduduki kursi PM. Ini banyak sekali. Akankah selama ini Pak Fahri Hamzah akan mendukung Pak Prabowo? Akankah pertemanan Fadlizon dengan Pak Fahri Hamzah untuk memujuk untuk mendukung Prabowo? Ini yang menjadi catatan penting begitu. Saya yakin begini. Kenapa Pak Fahri Hamzah itu harus dukung Prabowo kalau ini analisanya betul? Menurut saya begini. Lah ini wajar ya, karena ini adalah demokrasi kita begitu. Tidak tahu bahwa persoalan yang kita hadapi hari ini bukan soal persoalan yang pendukung atau trust kepercayaan di masyarakat, tetapi bagaimana cara posisi aman biar tidak kelihatan bahwa mendukung Ganjar atau mendukung Anies Baswedan begitu kan. Sudah jelas ini kritikan kepada Anies Baswedan, sudah jelas tidak mendukung Partai Gelora, tidak mendukung Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu kalau dipertegas begitu. Tapi inilah politik, bisa cair bisa tidak, sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan begitu kan. Tetapi analisa saya begini bahwa Partai Gelora itu lebih condong ke partai lebih mendukung kepada Pak Prabowo begitu kan. Artinya inilah demokrasi yang harus kita hormati bersama. Tapi perlu diingat, walaupun dia mendukung Prabowo, jangan sampai kritikan-kritikan itu menimbulkan berbagai spekulasi kepada Anies Baswedan begitu kan. Walaupun ya mendukung aja begitu tanpa mengkritik seseorang. Ya mengkritik boleh-boleh aja, tetapi kok tumben begitu kan. Apakah jangan-jangan masih sakit hati terhadap PKS karena di situ ada PKS yang berkoalisi perubahan di koalisi perubahan, akhirnya seperti itu. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Karena rekam jejak rintitannya setelah keluar dari PKS, Anies Mata dan Pak Fahri Hamzah, maka kemudian ini mungkin ada ada udang di balik batu kan. Kira-kira kan seperti itu begitu logikanya begitu. Tetapi inilah yang harus kita hormati karena ini bagian dari demokrasi kita begitu. Menurut Andre, Fahri menyatakan hal itu ketika mereka menjalankan ibadah umroh, apalagi karena kebetulan keduanya menginap di hotel yang sama. Bang Fahri menganggap Pilpres 2024 ini Pak Jokowi akan menjadi Anwar Ibrahim Indonesia, di mana kemenangan akan datang ke Pak Prabowo, tutur Andre dalam keterangan tertulis dikutip pada Kamis 5 Januari 2023. Bahkan, Fahri rupanya menilai Prabowo adalah politisi paling matang, berpengalaman, dan siap memimpin Indonesia setelah pemerintah Presiden Joko Widodo berakhir tahun 2024. Bahkan beliau banyak memberikan masukan dan kemenangan kepada Prabowo di Pilpres 2024, jelas Andre. Menariknya, bukan hanya Fahri yang menyebut Prabowo berpotensi menjadi pemenang pemilu 2024, sebab Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur juga pernah meramalkan sang Menteri Pertahanan akan menjadi presiden di masa tuanya. Kesaksian ini seperti disampaikan cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan ketika Prabowo bersilaturahmi dalam rangka merayakan Hari Idul Fitri. Saya mengutip ucapan Gus Dur, beliau pernah mengatakan Pak Prabowo jadi presiden di usia tua, insya Allah 2024, kata Gus Dur, kata Gus Irfan. Bahkan menurut Gus Irfan, Gus Dur juga pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang paling ikhlas terhadap masyarakat Indonesia, yang banyaklah menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia, terang Gus Dur saat ini.
Di sisi lain Partai Gerindra meyakini bahwa Prabowo sangat mampu untuk mengembalikan kejayaan Indonesia hingga dijuluki macan Asia. Partai Gerindra sendiri sudah memastikan akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres di 2024. Ya tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan. Dan bahkan saya yakin dan saya yakinnya apabila ini terjadi Prabowo menjadi presiden, akankah masih melanjutkan program-program Pak Jokowi yang kemudian menghabiskan dana banyak begitu kan? Ini yang seharusnya menjadi pertanyaan. Maka kami pribadi siapapun presidennya kita harus menghormati satu sama lain karena kita berada di naungan demokrasi kan begitu kan. Tetapi satu sisi jangan sampai kritikan itu mengarah kepada kebencian begitu kan. Ini sangat tidak disayangkan sekali begitu. Seperti Pak Fahri Hamzah yang kemudian kritik habis-habisan kepada Anies Baswedan yang kemudian mengungkapkan setelah lolos dari Partai Gelora di pemilu 2024 semakin tidak terbendung kritikan Fahri Hamzah kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.